Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya melanjutkan seperti yang saya sampaikan. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya jamaah sekalian diberi anugerah oleh Allah SWT, diberi keberkahan dalam kehidupan ini, dijadikan hambanya yang senantiasa bersyukur jika diberi, bersabar jika diuji, dan senantiasa bertaubat dan beristighfar jika kita berbuat kesalahan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang Qawaidul Arba. Qawaidul Arba, 4 kaidah untuk memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Saya yakin kita semuanya paham ya, bahwasanya kita disuruh untuk bertauhid dan kita disuruh menjauhi syirik. Dan semua kaum muslimin memahami hal ini, disuruh bertauhid, menjauhi syirik. Masalahnya itu satu, apa? Masalahnya mereka tidak paham apa itu tauhid, apa itu syirik, sehingga mereka itu jauh dari tauhid dan terjerumus pada syirik. Bukannya mereka itu apa ya? Tidak tahu bahwa ini tidak boleh berbuat syirik. Tahu mereka, tetapi mereka tidak tahu apa itu syirik. Tidak paham apa itu syirik, apa itu tauhid. Sehingga perlu kita belajar. Ada 4 kaidah yang cukup sederhana, yang semoga dengan 4 kaidah ini kita bisa memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Allah berfirman bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya Allah SWT menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya beribadah adalah yuwahhidun, untuk mentauhidkan. Maksud ibadah di sini adalah untuk mentauhidkan. Kenapa? Karena ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Anal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a taharah. Sebagaimana sesungguhnya ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak disebut dengan sholat kecuali dengan wudu, taharah. Kalau kita sholat tanpa wudu, dianggap sholatnya enggak. Begitu dengan ibadah. Meskipun ibadah itu besar, tapi kalau nggak ada tauhid maka sia-sia, tidak dihitung. Bahkan bukannya tidak dihitung, tidak hanya merusak. Idza dakhala syirku fil ibadah afsadaha. Merusak ibadah itu. Tidak hanya merusak, wa ahbata amal, dan menghapus seluruh amal. Merusak, menghapus, tidak hanya itu, apalagi wasara sahibuhu khalidun finnar. Dan pelakunya menjadi ahli neraka, kekal di neraka. Padahal dia beribadah, tapi ibadahnya ini tidak menjadi sebuah amalan. Ibadahnya rusak, semuanya amalannya batal, menjadi ahli neraka. Sebabnya apa? Syirik. Padahal sebenarnya dia pengen buat syirik atau enggak? Enggak, pengennya beribadah. Lihat, saat dia pengen beribadah tapi dia tidak paham apa itu tauhid, tidak paham apa itu syirik, maka menjadi kesyirikan. Yang awalnya dia beribadah untuk memasukkan dirinya pada surga, ternyata menjadikan dirinya kekal dalam api neraka. Maka ini penting sekali. Penting sekali kita belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Bagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Farid tentang kubur. Kita perlu belajar tentang hal seperti itu. Kaidah yang pertama untuk memahami apa itu kesyirikan dan apa itu tauhid adalah bahwasanya at-tauhid ikhlas ibadah lillah. Tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Mengikhlaskan ibadah pada Allah semata. Ini namanya tauhid. Tauhid itu bukan sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pengatur alam. Bukan hanya itu. Bukan itu tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid yang memasukkan seseorang kepada Islam adalah ikhlasul ibadah lillah. Menjadikan Allah semata-mata sebagai sesembahan. Itu tauhid. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah. Saat Rasulullah datang ke Mekah,
Saat itu orang Mekah itu mengakui tidak Allah sebagai Tuhan, pencipta. Mengakui. Buktinya mereka ayah Rasulullah namanya apa? Abdullah, hambanya Allah. Mereka mengakukan Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Mereka mengagungkannya. Mengagungkan Allah, mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui Allah sebagai memberi rezeki, sebagai pengatur, mengakui. Bahkan hal ini ada nas dalam Al-Qur'an. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Qul afala tattaqun. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, siapa yang telah memberi rezeki dari langit? Siapa yang memiliki pendengaran dan yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang telah mengeluarkan dari yang mati kepada kehidupan, yaitu menghidupkan manusia? Dan siapa yang telah mematikan dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala sesuatu? Fasayaquluna Allah. Mereka semua mengatakan apa? Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa mereka tidak bertakwa? Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Mereka yakin Allah sebagai pencipta, yakin Allah sebagai pengatur, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka menjadikan berhala sebagai wasilah, sebagai perantara. Ini syirik. Itulah syirik. Ya, sekali lagi, apa itu tauhid? Ikhlasul ibadah lillah. Apa? Ikhlasul ibadah lillah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Jadi nanti tanya orang kampung, apa itu tauhid? Pasti mereka jawabnya, Allah itu Gusti Allah pencipta, pangeran sing mberi rezeki. Seperti itu jawabannya. Tidak ada yang mengatakan tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah. Dan syirik itu, dalam pandangan mereka itu syirik itu nyembah patung, nyembah batu. Kalau ke kuburan itu bukan syirik. Kalau apa minta pada Nabi itu bukan syirik. Itu namanya cinta Nabi. Kalau ke kuburan itu namanya minta syafaat. Kalau ke malaikat itu namanya mengagungkan malaikat. Itu dalam pandangan mereka bukan syirik. Padahal itu syirik. Sekali lagi, tauhid adalah menjadikan Allah sebagai sesembahan semata. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan ibadah kepada Allah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, bahwasanya mereka orang-orang syirik itu yang berbuat kesyirikan, mereka itu punya dalih. Dalihnya mereka itu tidak mengatakan saya itu berbuat syirik, tidak. Mereka mengatakan kami hanya minta syafaat. Waladina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, mereka mengatakan saya tidak menyembahnya, tidak. Saya yang menjadikan mereka sebagai perantara antara saya dan Allah, menjadi perantara saya kepada Allah untuk mendekatkan saya kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini syubhat mereka. Orang kafirin atau orang-orang musyrik Mekah dulu, saat mereka menyembah berhala itu bukan berarti mereka minta para berhala, bukan berarti mereka menyembah berhala semata, bukan. Mereka hanya mengatakan saya menyembah berhala ini untuk mendekatkan kepada Allah. Sama dengan orang sekarang ini yang ke kuburan, sama persis, bahkan lebih parah mungkin sebagian. Maka ini perlu dipahami. Syubhatnya orang zaman dulu zaman sekarang itu sama. Maka Allah mengatakan innallaha yahkumu bainahum fima hum yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dalam surah ila wa zulfa itu apa? Az-Zaman ayat 3. Kaidah yang ketiga, bahwasanya Rasulullah diutus pada umat yang bermacam-macam. Sebagian dia menyembah berhala, menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah malaikat. Jadi umat jahiliyah dulu itu macam-macam. Tapi Rasulullah apa? Memerangi mereka semuanya, memerangi semuanya dan menyuruh mereka semuanya untuk menyembah Allah semata. Waqataluhum hatta gimana? La takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Memerangi mereka semuanya hatta sampai tidak ada fitnah, kesyirikan maksudnya, sampai semua kesyirikan itu hilang dan agama itu menjadi Allah semata. Jadi yang disebut syirik itu semuanya, tidak peduli itu batu, berhala, orang-orang soleh,
yang menyembah orang-orang soleh, menyembah malaikat, menyembah para nabi. Semuanya tapi itu semuanya kesirikan. Orang zaman sekarang tidak seperti mikirnya itu kalau syirik itu ya hanya berhala dan batu. Adapun meminta pada kuburan, berdoa para nabi, meminta pada malaikat, itu bukan syirik namanya. Dengan kata-kata yang lain, minta syafaat, mencintai nabi dan lainnya. Tidak, sama persis. Rasulullah memerangi mereka semuanya. Tidak ada bedanya yang tersebut. Ini kata yang keempat, kayak yang ketiga. Bahwasanya yang disebut kesyirikan itu semuanya. Pokoknya yang diibadahi selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan. Yang terakhir, kaidah yang keempat, bahwasanya orang musyrik zaman sekarang ini itu apa? Lebih parah syiriknya dari zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang berbuat syirik hanya dalam keadaan lapang saja. Kalau mereka ditimpa sesuatu yang sempit, ditimpa sesuatu yang berat, ditimpa sebuah musibah, ditimpa sesuatu yang membuat mereka sulit, mereka beribadah kepada Allah semata. Fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Andaikan mereka itu apa? Berlayar di laut. Lalu mereka itu apa? Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah pada Allah semata. Hanya berdoa pada Allah, tidak berdoa pada yang selainnya. Karena mereka yakin yang hanya bisa menolong mereka siapa? Allah. Andai kata mereka kembali ke daratan, sudah aman, mereka baru berbuat syirik, bikin patung di rumah, setiap hari diberi sesajen dan lainnya seperti itu. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang lebih lapang berbuat syirik, susah, lebih lagi. Ada gempa kemana? Ke lautan Larung. Ditimpa sesuatu ke Mbah Dukun, ke kuburan, ke Ponari. Paranormal, para itu separuh ya, normal itu separuh normal. Dan lain seperti itu. Itulah umat kita sekarang ini ya. Umat kita sekarang ini lapang berbuat syirik, tidak lapang lebih lagi. Padahal zaman dulu nggak seperti itu. Ini. Dan juga umat sekarang ini lebih parah apa? Lebih parah itu mereka tidak paham apa itu kesyirikan. Dahulu orang-orang kufar itu saat mereka disuruh pada mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa? Faham maknanya. Bahwasanya kalau saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya tidak boleh lagi menyembah pada selain Allah. Tidak boleh lagi saya datang ke kuburan. Tidak boleh lagi saya menyembah berhala dan lainnya. Mereka nggak mau mengatakan itu. Kalau orang sekarang enggak, suka sekali la ilaha illallah, bahkan 1000 kali sehari itu la ilaha illallah, tapi tidak memahaminya. Maka apa? Lebih parah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan agar ada waktu untuk pulang untuk sholat Jumat di rumah ya. Karena sekarang sholat Jumat dan 11.50. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya dari saya dan dari setan, kalau ada benarnya dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.